Baik, pekabaran kita pada Sabat yang indah ini berjudul Jangan Ikut Rubuh. Pekabaran malaikat kedua berkata dalam Wahyu 14 ayat 8 yang berbunyi, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dalam pekabaran ini kita akan banyak membaca tulisan roh nubuat. Bukan karena Alkitab tidak menyatakannya, Alkitab sudah menyatakannya. Apa yang kita akan dengarkan ini Alkitab sudah nyatakan melalui caranya sendiri. Tetapi agar umat-umat belajar bahwa roh nubuat itu relevan dengan kondisi sekarang ini. Sama sepertinya Alkitab. Meskipun sudah lama ditulis, tapi masih berhubungan dengan apa yang terjadi sekarang ataupun dalam kehidupan kita menjelang Yesus datang kedua kali. Dan agar kita mengerti siapa yang sudah rubuh dan menjadi pembaharuan bagi kita supaya kalaupun kita sudah rubuh, kita dapat bangkit kembali. Dikatakan dalam The Spirit of Prophecy volume 4 halaman 231 paragraf 1 berbunyi, untuk memisahkan jemaat Kristus dari pengaruh dunia yang merusak, pekabaran malaikat pertama diberikan. Tetapi dengan orang banyak, bahkan orang-orang yang mengaku Kristen, ikatan yang mengikat mereka ke dunia lebih kuat daripada penarikan sorgawi. Mereka memilih untuk mendengarkan suara kebijaksanaan duniawi dan berpaling dari pesan penyelidikan hati akan kebenaran. Pekabaran malaikat pertama bertujuan untuk memisahkan gereja Kristus dari pengaruh dunia yang merusak. Namun apa yang terjadi? Orang yang mengaku Kristen atau pengikut Kristus malah mengikat diri mereka lebih kuat kepada dunia daripada sorga. Nah, apakah jemaat Kristus itu? Berikut beberapa penjelasan roh nubuat tentang jemaat Kristus. Mari kita perhatikan agar menjadi bagian kita. The Ministry of Healing halaman 148 paragraf 4 berkata, jemaat Kristus diorganisir untuk pelayanan. Kata semboyannya adalah melayani. Anggotanya adalah prajurit dilatih untuk konflik di bawah kapten keselamatan mereka. Dilatih untuk apa? Untuk konflik. Kita akan hadapi konflik. Kita dilatih untuk itu, tapi dilatih oleh kapten keselamatan kita, yaitu Yesus. Kemudian, Medical Ministry halaman 318 paragraf 2. Jemaat Kristus bergantung padanya untuk keberadaannya. Hanya melalui dialah jemaat dapat memperoleh kehidupan dan kekuatan yang berkelanjutan. Kita harus bergantung pada Yesus bila mana kita mengaku jemaat Kristus. Berikutnya, Medical Ministry halaman 318 paragraf 2 melanjutkan. Jemaat Kristus adalah agen Allah untuk mengabarkan kebenaran. Jemaat diberi wewenang olehnya untuk melakukan pekerjaan khusus, dan jika jemaat setia kepada Allah, patuh pada perintah-perintahnya, di dalam dirinya akan tinggal keagungan kuasa ilahi. Tugas kita sebagai jemaat Kristus adalah mengabarkan kebenaran. Kemudian dalam Southern Work halaman 17 paragraf 3, jemaat Kristus ditahbiskan oleh Allah sehingga para anggotanya harus mewakili karakter Kristus. Ini bagian daripada jemaat Kristus, bagian daripada kita. Karenanya, di Upward Look halaman 259 paragraf 4 berkata, jemaat Kristus membutuhkan persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Inilah jemaat Kristus, saudaraku dalam Tuhan. Kita harus tahu apa itu jemaat Kristus karena itulah kita. Kita adalah jemaat Kristus dan kita hidup bukan karena kekuatan hukum organisasi, tetapi karena Kristus. Kita harus bersekutu erat dengan Dia agar menjadi jemaatnya.
Jadi, pekabaran malaikat pertama diberikan untuk memisahkan jemaat Kristus dari pengaruh dunia yang merusak. Apakah ada yang mau dipisahkan dari pengaruh dunia yang merusak itu? Spirit of Prophecy volume 4 halaman 222 paragraf 3 menyatakan, banyak yang yakin bahwa argumen-argumen dari periode-periode nubuatan itu benar. Dan dengan mengorbankan kesombongan berpendapat, mereka dengan gembira menerima kebenaran. Jadi banyak yang diyakinkan penjelasan tentang masa-masa nubuatan itu benar dan mereka tidak mau berdebat. Mereka terima dengan gembira. Kita lanjutkan. Beberapa pendeta mengesampingkan pandangan dan perasaan sektarian mereka, meninggalkan gaji dan gereja mereka, dan bersatu dalam mengabarkan kedatangan Yesus. Mereka tidak peduli dari aliran apa mereka, mau baptis, metodis, Christian Connection, semua bergabung. Karena mereka mau mengabarkan Yesus datang segera. Mereka tinggalkan gaji mereka, gereja mereka. Namun, hanya sedikit pendeta yang mau menerima pekabaran ini. Oleh karena itu, sebagian besarnya ditujukan kepada orang awam yang rendah hati. Dan ini yang terjadi sampai sekarang. Hanya sedikit pendeta yang mau menerima pekabaran Allah yang benar, yang dinyatakan dalam pekabaran malaikat pertama. Mayoritas yang bertobat adalah orang awam yang tidak sekolah teologi. Orang-orang sederhana. Nah, mengapa banyak yang menerima kebenaran? Karena panggilan untuk memisahkan diri dari pengaruh dunia yang merusak adalah untuk mempersiapkan diri mereka bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebab waktu penghakiman Allah sudah tiba. Itu sebabnya banyak yang mau. Mereka mau bersiap karena Yesus sudah mau datang. Nah, Roh Nubuat juga menyatakan dalam The Spirit of Prophecy volume 4 halaman 225 paragraf pertama. Ketika bukti kedatangan Kristus yang tidak lama lagi diulangi, banyak orang mendengarkan kata-kata khidmat itu dalam keheningan sambil menahan nafas. Ini perlu kita ketahui bagaimana minat mereka terhadap kebenaran itu. Saat mereka mendengarkan pekabaran kebenaran Yesus datang segera, mereka mendengarkan hening sambil tahan nafas. Begitu antusias dan semangatnya mereka. Sorga dan bumi seakan saling mendekat. Kuasa Allah akan dirasakan oleh orang tua, muda, dan setengah baya. Orang-orang kembali ke rumah mereka dengan pujian di bibir mereka. Dan suara gembira terdengar di udara malam yang tenang. Tidak seorang pun yang menghadiri pertemuan-pertemuan itu dapat melupakan pemandangan yang sangat menarik itu. Tetapi meskipun banyak yang menerima, banyak juga yang tolak dan bahkan menentang. Mulai dari para pendeta hingga pada para anggota. Mereka berkata, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Roh Nubuat jelaskan bahwa mereka bukan hanya menolak penetapan waktu, tapi mereka tidak ingin mendengar kedatangan Kristus untuk menghakimi dunia dengan kebenaran. Seperti orang Yahudi dahulu kala, mereka tidak siap untuk sambut Yesus. Karenanya banyak umat yang percaya akan kebenaran ini dianiaya oleh saudara-saudaranya yang tidak percaya. Itu sebabnya Petrus berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Dan tentang hal ini, Roh Nubuat menghubungkan dengan peristiwa Nuh. The Spirit of Prophecy volume 4 halaman 231 paragraf 3. Semua orang didesak untuk mencari perlindungan di dalam bahtera. Nuh panggil mereka, mari masuk, sebab akan datang air bah.
tetapi orang banyak tidak mengindahkan peringatan itu. Jadi, ketika pekabaran malaikat pertama diberikan, semua yang mendengarnya diundang untuk menerimanya dan berbagi berkat untuk mengikuti penerimaannya. Namun, banyak yang mencemooh dan menolak seruan tersebut. Mereka yang menolak kembali kepada urusan mereka masing-masing. Ada yang urus kebunnya, ada yang urus usahanya, dan sebagainya. Lalu, Roh Nubuat lanjutkan. Spirit of Prophecy volume 4 halaman 231 masih dalam paragraf 3. Ilham menyatakan bahwa ketika orang-orang zaman dahulu menolak perkataan Nuh, Roh Allah tidak akan tinggal di dalam mereka. Jadi, ketika manusia sekarang mengabaikan peringatan-peringatan yang dikirimkan Allah kepada mereka, Rohnya setelah beberapa waktu berhenti membangkitkan keyakinan dalam hati mereka. Jangan sampai hal ini terjadi kepada jemaat Kristus. Peringatan diberikan berulang-ulang, tapi tidak mau dengar, akhirnya apa? Roh Allah tidak mau lagi bekerja dalam hati orang itu. Sehingga kalaupun dinyatakan kebenaran seterang-terangnya juga, tidak ada artinya. Dia mengeraskan hati dan akhirnya mereka kembali kepada urusannya masing-masing. Karena panggilan pekabaran malaikat pertama masih berlaku sampai sekarang. Kita harus terus kabarkan sebab orang-orang belum mengenal siapa Allah yang waktu hak penghakimannya telah tiba sekarang ini. Selanjutnya, Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini. Ketika gereja-gereja menolak nasihat Allah dengan menolak pekabaran Advent, Tuhan menolak mereka. Malaikat pertama disusul malaikat kedua yang menyatakan sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Wahyu 14 ayat 8. Itu sebabnya pekabaran malaikat pertama diberikan untuk pisahkan jemaat Kristus dari pengaruh dunia yang merusak. Sebab Yesus datang segera dan jemaat Kristus harus bersiap. Selanjutnya, ini diambil dari Spirit of Prophecy volume 4 halaman 232 paragraf pertama. Pekabaran ini dipahami oleh umat Advent sebagai sebuah pengumuman tentang kemerosotan moral gereja-gereja sebagai akibat dari penolakan mereka terhadap pekabaran pertama. Pernyataan sudah rubuh Babel diberikan pada musim panas tahun 1844 dan sebagai akibatnya sekitar 50.000 orang mengundurkan diri dari gereja-gereja ini. Apakah sudah ada gereja Advent saat itu? Belum ada. Ini musim panas 1844. Pergerakan Advent mulai muncul dan bergerak sejak kekecewaan besar bulan Oktober, itu musim gugur. Jadi belum ada gereja Advent pada masa ini. Karenanya mereka keluar dari gereja-gereja yang sudah ada saat itu, yaitu khususnya di tahun 1844. Gereja-gereja yang menyembah Trinitas. Nah, ada yang menyatakan bahwa penyebab utama gereja Advent mula-mula menganut doktrin Trinitas adalah James White dan Joseph Bates yang berasal dari aliran Christian Connection. Christian Connection ini adalah pergerakan yang percaya anti-Trinitas, tetapi dari aliran Unitarian. Unitarian itu percaya satu Allah, tetapi mereka tidak percaya Yesus setara dengan Bapanya, yaitu ilahi. Yesus itu adalah seseorang yang Allah pilih untuk menjadi juru kabar dan kemudian menjadi juru selamat. Itu bedanya Unitarian dengan yang kita yakini dan juga dengan modalisme. Kalau modalisme adalah semuanya hanya Yesus, hanya satu saja. Dulu dia Bapa, sekarang dia anak, nanti dia roh. Tapi kalau Unitarian tidak demikian. Nah, Joseph Bates dengan James White itu Unitarian. Mereka anti-Trinitas tapi modelnya lain. Begitu mereka bertobat, masuk dalam pergerakan Advent ini, mereka tidak bawa lagi itu ajaran. Perhatikan apa yang diyakini oleh James White. Dalam Review and Herald tanggal 11 Desember tahun 1855. Di sini kita bisa menyebutkan Trinitas
yang menyingkirkan kepribadian Allah dan putranya Yesus Kristus. Unitarian tidak percaya Yesus adalah anak Allah. Kalau percaya, maka harusnya setara dalam keilahian. Tapi Unitarian percaya Yesus itu adalah seseorang yang dipilih Allah untuk menjadi juru kabar dan juru selamat bagi manusia. Ia bukan setara dengan Allah dalam hal alamiah, yaitu ilahi. Tapi setelah bertobat, James White percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, karenanya setara. Ya. Jadi, penyebab gereja Advent mula-mula jadi anti-trinitas bukan pengikut Christian Connection. Tetapi karena mereka belajar Alkitab dengan benar, sebab itulah panggilan malaikat pertama agar menyembah Allah yang benar. Takutlah akan Dia sebab waktu penghakimannya telah tiba. Mereka tinggalkan gereja mereka yang menyembah Trinitas. Karenanya perhatikan saudaraku dalam Tuhan. Pergerakan Advent muncul akibat pekabaran malaikat pertama yang dikumandangkan dan kemudian dilanjutkan dengan pekabaran malaikat kedua. Dan banyak yang tinggalkan gerejanya masing-masing. Totalnya 50.000. Mereka tinggalkan gereja mereka yang sembah Trinitas. Sebab Allah yang dinyatakan dalam pekabaran malaikat pertama bukan Trinitas, tapi Allah yang benar, yaitu Bapa. Lalu, gereja Advent yang sekarang ini berkata bahwa para pionir setelah meninggalkan gereja-gereja Trinitas itu, percaya kepada non-Trinitas dan mereka akui bahwa di 52 tahun sebelumnya adalah gereja Advent adalah gereja-gereja non-Trinitas. Tapi sebagaimana mereka belajar, mereka temukan bahwa Allah yang benar adalah Trinitas lagi. Ya? Jadi mereka keluar dari Trinitas, menjadi pergerakan anti-Trinitas, tapi setelah 52 tahun belajar, oh yang benar Trinitas lagi. Balik lagi mereka. Itu artinya pekabaran malaikat pertama dengan kedua yang dikumandangkan tidak ada artinya. Itulah yang gereja Advent sekarang ini kabarkan. Mereka bikin pergerakan yang dibangun oleh para pionir kita seperti main-main. Mereka membuat pekabaran malaikat pertama dan kedua tidak ada gunanya. Nah, perhatikan apa yang dimaksud dengan sudah rubuh Babel. Karena mungkin masing-masing kita dengan ini sudah mulai memikirkan, oh saudara Tambunan akan bicara mungkin tentang Trinitas, mungkin bicara tentang Babel, mungkin bicara tentang gereja Advent atau gereja Katolik. Tidak demikian. Mari kita perhatikan apa yang dimaksud dengan sudah rubuh Babel. Supaya jangan kita lihat orang lain, tapi kita lihat diri sendiri dulu. Kita baca penjelasan berikut. Kalau saya ada kasih tunjuk, ada tanda panah, artinya kutipannya panjang, nanti referensinya di akhir daripada kutipan. Kita baca. Istilah Babylon berasal dari Babel, yang berarti kebingungan. Diterapkan dalam kitab suci untuk berbagai bentuk agama palsu atau murtad. Namun, pekabaran yang mengumumkan rubuhnya Babel harus diterapkan pada suatu kelompok agama yang dulunya murni dan telah menjadi rusak. Apa maksudnya? Jangan berhenti di sini, nanti kita akan ngira-ngira jadinya. Oh ini gereja ini, gereja ini. Ya. Kita baca penjelasan selanjutnya. Bukan gereja Roma yang dimaksud di sini. Sebab gereja itu telah berada dalam kondisi yang rubuh selama berabad-abad. Artinya gereja Roma sudah rubuh dari dulu, tidak perlu dibahas. Namun betapa tepat gambaran tersebut diterapkan pada gereja-gereja Protestan yang semuanya mengaku mengambil doktrin mereka dari Alkitab. Namun terpecah menjadi sekte-sekte yang tak terhitung banyaknya. Pada waktu lalu, saudara sekalian kalau ingat, ada seorang pendeta gereja Advent di Papua ini, bahkan dia adalah officer daerah, menyatakan kita tidak boleh berbakti pada hari Sabat. Dia melarang kita berbakti hari Sabat. Padahal ada 563 gereja di dunia ini yang berbakti hari Sabat. Ini baru ngomong berbakti hari Sabat, belum ngomong yang berbakti hari Minggu. Ya. Ada banyak sekte dari gereja Protestan ini, artinya cabang-cabangnya. Roh Nubuat katakan, gambaran sudah rubuh Babel lebih tepat diberikan kepada gereja Protestan yang
Banyak alirannya ini. Ya. Jadi sudah rubuh Babel itu bukan gereja Roma, sebab itu sudah lama rubuh. Sudah rubuh Babel adalah gereja-gereja Protestan yang mengaku sola scriptura, tetapi terpecah-pecah jadi banyak aliran. Nah, apa termasuk di sini Advent? Sudah termasuk, sudah pasti Advent termasuk. Gereja Advent adalah Protestan, aliran dari Protestan. Nah, kenapa terpecah? Kutipan yang sama, paragraf yang sama menjelaskan. The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 232, paragraf 1. Kesatuan yang didoakan Kristus tidak ada. Gantinya satu Tuhan, perhatikan ini, satu iman, satu baptisan, ada banyak sekali kepercayaan dan teori yang saling bertentangan. Keyakinan agama tampak begitu membingungkan dan sumbang, sehingga dunia tidak tahu apa yang harus diyakini sebagai kebenaran. Ini kalimat yang harus kita perhatikan baik-baik. Kalau kita bayangkan, dunia sekarang lagi lihat kekristenan. Orang Kristen ini bagaimana sebenarnya? Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begono, ada yang begini. Mana yang benar? Ya. Katanya semua dari Alkitab, tapi kok macam-macam mereka. Bahkan tidak terhitung banyaknya. Allah tidak terlibat dalam semua itu. Ini adalah pekerjaan manusia, pekerjaan iblis. Jadi banyaknya sekte itu pekerjaan iblis. Tidak heran pernyataan sudah rubuh Babel cocok kepada itu. Sebab dunia katanya apa? Bingung, mana yang benar mereka ini. Inilah anggur yang memabukkan. Mereka sudah minum dari sumbernya yang sudah jatuh. Hal ini penting kita renungkan, sebab di dalam aliran One True God, kita singkat apa? OTG. Banyak aliran dan semua menyatakan bahwa mereka lah yang benar. Betul apa tidak? Itu semua bukan pekerjaan Allah, tapi pekerjaan setan. Kita mengaku menyembah Allah yang benar, tapi dalam kelompok-kelompok ini banyak aliran. Jadi mohon maaf saudaraku dalam Tuhan, dengan banyaknya aliran dalam kelompok One True God, itu bukan pekerjaan Allah, itu pekerjaan setan. Mungkin ada yang kurang nyaman mendengarnya, tapi inilah yang Roh Nubuat nyatakan. Kalau ada yang mengaku benar, tapi dari situ banyak aliran, itu sudah bukan pekerjaan Allah. Nah, tentang doa Yesus, Roh Nubuat menasihatkan yang berikut ini, yang terdapat dalam Review and Herald tanggal 27 Januari 1903. Dan itu ada dalam beberapa paragraf. Mari kita baca. Biarlah mereka mempelajari Injil Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghayati doa Kristus. Dialah sang penghibur, dia akan tinggal dalam hati mereka, menjadikan sukacita mereka penuh. Yesus sang penghibur. Kemudian dilanjutkan. Persekutuan Kristen yang sempurna akan terjalin di antara mereka. Kalau kita memiliki Kristus sebagai penghibur kita, akan terlihat dalam kehidupan mereka buah-buah yang selalu muncul sebagai hasil ketaatan pada kebenaran. Marilah kita menjadikan doa Kristus sebagai aturan hidup kita, agar kita dapat membentuk karakter yang akan mengungkapkan kepada dunia kuasa kasih karunia Allah. Biarlah kita mengurangi pembicaraan mengenai perbedaan-perbedaan kecil dan belajar lebih tekun mengenai apa arti doa Kristus bagi mereka yang percaya pada namanya. Kita harus berdoa untuk persatuan dan kemudian hidup sedemikian rupa sehingga Tuhan dapat menjawab doa-doa kita. Perbedaan-perbedaan kecil itulah yang termasuk anggur yang memabukkan. Tidak heran gereja Protestan awalnya satu, tapi kemudian apa? Menjadi banyak sekte. Karena ada perbedaan-perbedaan kecil yang diandalkan atau diagungkan sehingga menjadi ciri khas dari gereja itu. Suatu ajaran atau perbedaan kecil yang mengalihkan pandangan umat dari Allah yang benar. Itu sebabnya dipanggil untuk takutlah dan sembahlah Allah yang ini. Bukan kamu punya perbedaan-perbedaan kecil itu. Yang mana akhirnya mengalihkan orang
dan menjadi kebanggaan, oh saya begini, saya begitu. Contoh dalam OTG, dalam aliran kita. Oh dia OTG, tapi dia country living. Kenapa? Karena banyak orang dalam OTG membanggakan bahwa dia sudah country living. Country living tidak salah, itu baik. Tapi jangan itu yang diandalkan, dibanggakan. Sampai ada yang berkata kepada saya, kalau tidak country living, tidak selamat. Itu bukti, itu bukan pekerjaan Allah, itu pekerjaan setan. Dia sudah mengalihkan pandangan saya dari Tuhan kepada country living. Ada lagi OTG yang sibuk dengan ajaran penggunaan obat-obat alami agar jangan menggunakan obat kimia. Kalau menggunakan obat kimia, ikut setan katanya. Kalau mau selamat, harus obat-obat alami, herbal-herbal. Itu baik, tidak salah. Tapi itu bukan perhatian kita. Bukan itu yang kita banggakan. Wah, saya sudah hidup dengan obat-obat alami. Penyakit apa saja bisa kami obati dengan obat-obat alami. Bukan itu yang utama. Ada lagi OTG yang ahli nubuatan. Dia bisa menerangkan nubuatan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Tapi itu bukan yang utama. Ada lagi OTB yang lebih parah. OTG sahabat lunar. Sudah jelas-jelas salah, tapi diterima dan mengaku OTG. Bayangkan sekarang, kita mau mengabarkan kepada gereja Advent, mereka lihat kepada OTG apa? Ada OTG begini, OTG begitu, OTG Bogono, begini, ada macam-macam OTG. Mana yang benar OTG ini? Ada lagi OTG yang merayakan hari raya. Keeping the feast katanya. Kalau tidak keep the feast, tidak selamat. Saya sudah dengar pekabarannya. Kita dialihkan dari pandangan kita kepada Allah yang benar, kepada sesuatu yang mereka banggakan. Perbedaan-perbedaan kecil. Ya. Ada lagi OTG yang fokus kepada pola hidup sehat. Makan harus vegetarian. Kalau tidak vegetarian tidak selamat. Sampai-sampai ada yang kalau berdoa harus bertelut, kalau tidak bertelut salah. Perbedaan kecil itu banyak dalam OTG. Ini baru beberapa yang saya sebut. Masih ada lagi yang lain dalam OTG. Ya. Dan semua perbedaan-perbedaan kecil ini sudah banyak membuat perpecahan. Tadinya satu kelompok, tapi karena tidak percaya dengan penggunaan obat, pecah. Tidak percaya dengan nubuatan, pecah. Ya, tidak mau dengan yang ini, pecah. Ya, macam-macam. Kita harus banyak belajar tentang doa Yesus. Kesatuan yang sempurna, persatuan yang seerat kesatuan antara Bapa dan Anak, inilah yang mensukseskan usaha para pekerja Allah. Kalau kita mau berhasil dan mengabarkan akan kebenaran OTG ini, kita harus memiliki persatuan yang seerat kesatuan Bapa dan Anaknya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku untuk mewujudkan persatuan ini, keharmonisan yang dikuduskan ini. Jadi persatuan dan keharmonisan yang kudus itu adalah agar kita tinggal dalam siapa? Dalam Yesus. Sebab Bapa dalam aku dalam engkau, kata Yesus. Baru Bapa dan Anak dalam kita. Inilah persatuan yang Yesus doakan supaya kita bersatu. Dan bila mana kita terima ini, inilah persatuan yang dikuduskan. Country living, penggunaan obat alami, nubuatan, sabat lunar, merayakan hari raya, vegetarian, berdoa harus bertelut, dan sebagainya, tidak akan menyatukan kita. Silakan buktikan. Yang country living saja sudah berapa yang pecah. Bahkan orang-orang yang Advent Trinitas pun country living. Sama-sama mereka country living dengan OTG. Apakah dengan itu mereka bersatu? Tapi banyak orang sibuk dengan barang-barang kecil-kecil ini sehingga akhirnya perhatian fokus kita yang utama untuk membawa orang-orang
kembali kepada Allah yang benar tidak terjadi. Kita pecah-pecah, tidak bersatu sebagai OTG. Orang akhirnya bingung. Yang menyatukan kita adalah Bapa dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Persatuan inilah yang meyakinkan dunia bahwa Allah memang telah mengutus anaknya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kristus memberikan kepada murid-muridnya yang sejati kemuliaan karakternya agar doa-doa mereka terkabul. Saudaraku dalam Tuhan, saya harap tidak tersinggung ya, apalagi yang di Zoom. Kalau yang di Serayu sudah biasa tersinggung. Country living, penggunaan obat alami, ahli nubuatan, sabat lunar, keeping the feast, merayakan hari raya, vegetarian, berdoa bertelut, dan sebagainya, tidak akan meyakinkan dunia. Saya ulangi, tidak akan meyakinkan dunia bahwa Bapa mengutus anaknya untuk selamatkan mereka. Itu semua malah membuat dunia bingung. Katanya OTG, tapi kok banyak aliran. Apa di sini disebutkan dalam doa Yesus untuk meyakinkan bahwa Bapa utus anaknya? Apa yang Yesus bilang? Bahwa Bapa dalam aku dalam Bapa, dan kita, yaitu Bapa dan Anak dalam umatnya. Itu yang meyakinkan dunia bahwa Bapa utus anaknya. Bukan perbedaan-perbedaan kecil tadi. Gereja sudah rubuh, khususnya gereja Roma. Gereja-gereja Protestan yang termasuk Advent sudah rubuh. Kenapa? Karena banyak aliran yang membentuk sekte-sekte yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu, bagaimana OTG? Sudah rubuh? Sepertinya sudah. Sebab sebagaimana Roh Nubuat nyatakan, sudah rubuh itu adalah karena banyak aliran, tapi mengaku berdasarkan Alkitab. Itulah OTG. Orang jadi bingung, katanya OTG dari Alkitab, dari Roh Nubuat. Tapi yang sini begini, yang situ begitu, yang sono begono. Mana yang benar? Bingung, Babel sudah rubuh. Banyak aliran OTG yang berkata gereja Advent itu Babel, keluar daripadanya. Padahal OTG itu sudah jadi Babel. Bikin bingung orang. Kita suruh orang keluar dari Advent, keluar, gereja Advent Babel, keluar. Mari bergabung di sini. Walau diri sendiri adalah Babel. Banyak aliran dalam OTG. Saudaraku dalam Tuhan, yang menyatukan kita adalah Bapa dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Bagaimana caranya? Kutipan terakhir dari paragraf ini. Ini diambil semua dari Review and Herald Januari 27 tahun 1903. Paragraf 13 sampai 15. Melalui pemberian rohnya, dia muncul dalam kehidupan mereka. Inilah doa Yesus kepada Bapanya. Inilah tema kita tahun ini. Apa itu? Christ in you, the hope of glory. Kristus dalam kita yang adalah pengharapan kemuliaan. Dan Kristus tinggal dalam kita oleh kehadiran rohnya. Inilah yang mempersatukan. Mungkin bagi banyak orang terlalu simpel, terlalu sederhana. Ajaran OTG ini, ajaran OTG rupanya mengenal Bapa, mengenal Anak, terima roh yang benar yaitu roh anaknya, tinggal dalam kita agar kita terima kemuliaan atau selamat, selesai. Rasanya tidak puas mereka, harus bahas lagi yang lain-lain. Supaya terlihat pendalaman, supaya terlihat ahli atau banyak ajarannya. Padahal kalau bukan ini, kita tidak akan bersatu. Macam-macam nanti aliran akan muncul. Dan kalau sudah macam-macam aliran, itulah wujud sudah rubuh Babel. Sebab bikin bingung orang. Orang mau lihat, gak ngerti mereka. Yang mana yang Allah yang benar ini? Saudaraku dalam Tuhan, kelompok OTG dimanapun saudara berada. Baik yang dalam tempat ibadah, maupun yang di media Zoom. Atau nanti yang akan ikut melalui media sosial. Mendengarkan pekabaran ini. Jika saudara hidup country living, bersyukurlah. Tapi itu bukan standar persatuan dan keselamatan. Jika saudara sudah bisa tinggalkan obat kimia dan hanya terapi herbal, bersyukurlah.
tapi itu bukan standar persatuan dan keselamatan. Jika saudara menguasai pelajaran nubuatan, bersyukurlah, tapi itu bukan standar persatuan dan keselamatan. Jika saudara percaya ajaran Sabat lunar, bertobatlah, tinggalkan, sebab ajaran itu tidak alkitabiah. Sabat lunar tidak akan mempersatukan dan menyelamatkan. Jika saudara turut merayakan hari-hari raya orang Yahudi, bertobatlah. Hal itu sudah digenapi, tidak perlu lagi. Karenanya merayakan hari raya orang Yahudi tidak mempersatukan dan menyelamatkan. Jika saudara sudah vegetarian, bersyukurlah, tapi itu bukan standar persatuan dan keselamatan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Aliran-aliran dalam OTG. Itu semua perbedaan kecil tidak akan mempersatukan dan menyelamatkan. Tidak. Standar persatuan dan keselamatan adalah Kristus di dalam kita. Sebab bila Kristus dalam kita, maka Bapa dalam kita. Maka kita akan bersatu sebagaimana Bapa dan Anak bersatu. Dan itu hanya oleh kehadiran Roh-Nya Kristus dalam hati kita. Karenanya bertobatlah hai semua kelompok OTG di Indonesia ini. Kami berseru, saya berseru kepada semua, baik di Timika, dimanapun berada di Indonesia ini. Semua OTG di Indonesia bertobat. Tinggalkan perbedaan-perbedaan kecil tersebut. Sebab jika Kristus tinggal dalam hati, maka Dia yang pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan menghidupkan yang benar. Yesus yang akan pimpin kemana kita pergi atau tinggal. Kadang-kadang kalau country living ini, country living di mana? Oh saya di sini, saya di sana. Oh ikut dong, gabung dong. Ya, mari. Di sini masih banyak lahan. Di sini bagus tempatnya, macam-macam. Itu bukan country living namanya. Itu namanya kongko-kongko. Nanti kalau sudah kumpul rame-rame ya disitulah mereka belajar, cerita-cerita, macam-macam. Untung-untung tidak ada masalah. Kalau ada masalah pindah lagi. Ya. Tinggalkan daerah itu, cari tempat yang lain. Jadi kalau kita mau country living, kita harus berdoa supaya Yesus pimpin. Kalau memang Yesus pimpin agar kita bersama-sama, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, Yesus punya maksud untuk kita hidup sendiri di satu tempat agar kita disaksinya di sana. Sebab country living itu bukan untuk mengasingkan diri, sembunyi di hutan-hutan. Tidak berbuat apa-apa, bukan begitu. Kita harus keluar mengabarkan kebenaran. Pintu kasihan belum ditutup, harus bekerja, bukan hanya berkebun. Yesus akan pimpin apa yang kita katakan dan lakukan. Yesus yang pimpin apa yang kita pakai dan kita makan. Ya, semuanya kita harus percaya Yesus yang arahkan kita. Bukan si A yang bilang, si B yang bilang, ajaran si A, ajaran si B. Akhirnya muncullah aliran-aliran dalam OTG yang membuat orang bingung. Babel sudah rubuh. Gereja Roma sudah lama rubuh. Putri-putri Babel, gereja-gereja Protestan, ikutan rubuh. Sebab banyak aliran, katanya dari Alkitab. Karenanya jangan ikut jadi Babel yang bikin bingung dan akhirnya rubuh. Saudaraku sekalian, kelompok OTG di Indonesia, tinggalkan semua perbedaan kecil. Tinggalkan itu semua. Itu nanti akan datang sendiri bila mana Kristus dalam hidup kita. Pelajari Yohanes pasal 17 dan kita semua berdoa agar dapat menghidupkan doa Yesus, yaitu bersatu sebagaimana Bapa dan Anaknya satu, yaitu oleh menerima Roh-Nya Kristus dalam hati kita. Maka kita menjadi jemaat Kristus yang sejati, yang kata semboyannya adalah melayani, yang bergantung pada Yesus untuk memperoleh kehidupan dan kekuatan yang terus-menerus, yang menjadi agen Allah untuk kabarkan kebenaran, yang mewakili karakter Kristus dalam hidup di dunia ini, yang bersekutu erat dengan Tuhan Yesus. Maka kita akan dikenal bukan OTG country living, bukan OTG ahli nubuatan, bukan OTG ahli herbal, bukan OTG lunar, bukan OTG hari raya Yahudi, atau OTG pola hidup, dan sebagainya. Yang biasanya orang kenal kita saat ini. Kita akan dikenal sebagai OTG yang Yesus hidup di dalam mereka. Kalau itu terjadi, saudaraku dalam Tuhan,
Kalau persatuan itu menjadi bagian kita, saya yakin banyak umat dalam gereja Advent akan bertobat. Kamu kenal nggak OTG yang di Timika? Oh iya, saya kenal. Wah, kalau saya lihat mereka itu seperti lihat Yesus. Kamu kenal nggak OTG yang di Manado? Oh iya, saya kenal itu yang di Dumoga kan? Iya. Wah, kalau saya lihat mereka itu, mereka hidup seperti Yesus. Kamu kenal nggak OTG yang di Jakarta? Oh iya, saya kenal. Ada beberapa mereka di sana. Wah, kalau lihat mereka itu saya seperti lihat Yesus. Itu yang harus menjadi tujuan kita. Bukan, oh iya saya kenal dia OTG Country Living, dia hidupnya di gunung-gunung di hutan-hutan sana. Oh iya saya kenal dia sibuk ribut-ribut masalah nubuatan. Ya. Dia sibuk ajar-ajar mengenai lunar dan sebagainya. Bukan begitu. Itu tidak akan mempersatukan, tidak akan menguatkan. Tapi kalau kita mendengar kesaksian orang, wah luar biasa. OTG di Indonesia ini mau di mana saja mereka sama. Mereka semua seperti Yesus. Bicaranya, pola hidupnya, perilakunya, perbuatannya, pekerjaannya, semua seperti Yesus. Saya rindu seperti mereka. Tidak usah kita sibuk berkoar-koar. Orang datang sendiri kepada kita. Percaya itu? Karenanya saudara dalam Tuhan, hanya dalam Yesus kita bukan Babel. Hanya dalam Yesus kita bukan banyak aliran. Hanya dalam Yesus kita tidak rubuh. Karenanya terimalah Yesus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Mari kita bertelut dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur boleh berkumpul, berbakti bersama, dan mendengarkan nasihat khususnya dari tulisan Roh Nubuat. Karena sering kami membahas sudah rubuh Babel, kami membahas gereja yang lain, kami membahas ajaran doktrin yang lain, bahkan membahas itu adalah gereja Advent. Padahal diri kami sendiri Babel. Kami yang mengaku mengenal Allah yang benar dan menerima anaknya yang Bapa peranakan, serta memiliki Roh-Nya Kristus, malah menjadi sumber Babel, sumber kebingungan. Sebab kami semua sibuk dengan perbedaan kecil yang tidak mempersatukan dan tidak menyelamatkan. Tuhan kiranya campur tangan agar melalui pekabaran siang hari ini, umat-umat-Mu diingatkan untuk tinggalkan semua perbedaan kecil itu. Yang terutama adalah menerima Kristus dalam hidup ini. Sebab dialah yang mempersatukan kami. Itulah doanya kepada Bapanya, agar Bapa dalam dia dan dia dalam kami. Maka semuanya, apa yang kami ucapkan, katakan, dan juga perbuat atau lakukan, itu berasal daripada Yesus. Entah kami masih tinggal di kota atau tinggal di desa, bukan itu yang utama. Tetapi bagaimana Kristus dalam hidup kami, dan kami akan Dia pimpin, entah kami keluar atau tinggal. Demikian juga dengan kebenaran lainnya, Dialah yang pimpin kami, sehingga orang dapat melihat kehidupan kami, kehidupan yang erat hubungannya dengan Kristus dan mewakili karakternya di dunia ini, mengabarkan kebenaran. Itulah yang menjadi penarikan dunia. Dunia tidak bingung lihat OTG di Indonesia ini. Dan dunia semakin rindu untuk bergabung, sebab mereka lihat masing-masing kami memiliki Kristus dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.